Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ashab Rayyan. Eh, saya dari Prodi Sistem Informasi kelas C, Institut Teknologi dan Bisnis Tuban. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah eh, pemrograman web, yaitu terkait tentang Ajax pada JavaScript. Eh, Tugas ini ada beberapa langkah, saya sudah mencatatnya. Yang pertama yaitu mengenai tentang penjelasan Ajax. Apa sih Ajax itu? Ajax adalah singkatan dari Asynchronous JavaScript and XML. Jadi Ajax itu singkatan ya, yaitu dari Asynchronous JavaScript and XML. Asynchronous adalah sebuah uh, perintah untuk menjalankan HTTP, yang mana Ajax ini adalah tekniknya JavaScript untuk melakukan sebuah pemrosesan data tapi di balik layar. Jadi Ajax ini seperti teknik yang dimiliki JavaScript untuk melakukan proses data di belakang layar tanpa mereload halaman. Jadi agar user penggunanya ini lebih nyaman. Ya, seperti itu kurang lebih penjelasan dari Ajax. Seperti contohnya kalian ketika punya website, ada headernya. Nah, ketika kalian klik menu-menunya itu kan pasti uh, layarnya muncul di samping kalau headernya di samping ya. Itu kalau kalian klik menunya berarti tanpa mereload halaman, maka halaman akan berubah dengan sendirinya. Nah, itu adalah salah satu kelakuan dari Ajax pada JavaScript. Nah, kurang lebih penjelasannya itu. Kemudian tentang langkah-langkah pembuatannya, langsung saja kita mulai. Yang pertama kita buka dulu folder ya. Kita masuk ke exam. Di sistem C ya, kita masuk ke exam htdocs. Di sini langsung saja kita membuat folder baru. Kita kasih nama saja Ajax. Oke, setelah itu ini bisa kalian langsung drop saja ke Visual Studio Code, atau kalian bisa memasukkannya lewat sini. Open folder, kemudian cari di htdoc tadi, di sistem exam htdoc, kita akan cari Ajax. Oke. Nah, sudah ada di sini foldernya. Karena ini baru pertama, ini masih kosong. Selanjutnya kita buat filenya ya. Karena ini masih kosong, kita buat 3 file. Karena saya ingin membuatnya via dalam bentuk eksternal code ya, bukan di line maupun internal. Jadi yang pertama kita buat index.html segini. Oke, setelah itu yang kedua proses.php. Yang ketiga script.java script.js. Oke, setelah itu silakan kalian masukkan codingan HTML tentang form kalian. Karena ini contoh sederhana, saya sudah membuatnya agar tidak memakan waktu lama. Kita copy saja di sini.
kita copy saja ini, akan lama. Nah, ini saya punya from ya, di HTML saya seperti ini saja karena ini hanya contoh sederhana. Kemudian yang kedua itu adalah codingan dari JavaScript. Nanti saya akan jelaskan langkah-langkah tentang kodenya. Masukkan script.js. Kemudian yang terakhir kode untuk PHP. Proses.php. Nah, sebenarnya seperti ini sudah jadi teman-teman. Langkah-langkah pembuatannya seperti ini. Tinggal kalian sesuaikan saja nanti kode-kodenya, terserah kalian, sekreatif kalian. Karena saya hanya sederhana, jadi hanya seperti ini. Ini kalau dibuka di browser localhost, nama foldernya tadi Ajax. Sebelumnya kita masukkan buka dulu exampp nya ya, karena saya belum mengaktifkan exampp, jadi belum bisa dibuka. Kita klik start. Oke, setelah portsnya sudah nyala, kita minimize, kemudian kita ulangi localhost, nama folder kalian. Nama foldernya terserah ya teman-teman. Oke, cuma begini, jadi tampilannya cuma begini ya teman-teman. Tampilan dari script HTML nya cuma sangat sederhana. Nah, cuma begini tampilannya ya. Nanti saya akan jelaskan, karena ini untuk step-stepnya kita sudah masuk ke step kedua. Oke, penjelasan dan langkah-langkah pembuatannya jadi sudah selesai. Kemudian penjelasan source code, codingannya dari awal sampai akhir. Oke, kita mulai saja. Source code-nya dari file index.html. Jadi saya punya from ini teman, from yang mempunyai ID myFrom. Jadi ID ini nanti kita seperti membuat penamaan tentang from ini. From ini kita kasih ID agar nanti bisa kita panggil saat proses dalam JavaScript maupun dalam proses PHP. Kemudian input type-nya text. Text ini seperti ini. Jadi kita bisa mengetikkan sesuka hati dan dalam bentuk teks. Kalau tipenya misal password, nah ini kalau kita ketik munculnya cuma titik-titik. Jadi itu name-nya nama. Jadi name ini ya hampir mirip seperti ID tapi berbeda. Name-nya nama, placeholder masukkan nama. Maksudnya gimana? Placeholder ini masukkan nama ini loh teman-teman, nama, masukkan nama yang ada di dalam kotak ini ya. Ini kan ada tulisan masukkan nama, tapi ini sebuah kayak perintah saja. Nah, kalau kita ketikkan namanya akan hilang. Seperti itu. Kalau kita hapus ini, ganti masukkan, kita refresh, maka yang hasilnya cuma masukkan seperti ini. Jadi kita ubah dari tadi aja, masukkan nama,
Nah, jadi masukkan awal. Tapi placeholder ini tulisan di dalam kotak inputan sebelum kita menginputan data. Nah, required ini apa? Required ini artinya wajib diisi. Wajib diisi, nggak boleh tidak. Misal kita klik kirim tapi kita belum menginputkan, maka harap isi bidang ini. Nah, itu adalah proses dari required. Kemudian button tabnya submit kirim, seperti ini. Mungkin kalian semua sudah tahu button seperti ini, tipenya submit. Kemudian ada tulisan kirimnya seperti ini. Oke, kemudian tutup form. Kemudian div id hasil. Div ini seperti papan tulis. Ketika nanti kita memasukkan teks, kemudian kita kirim, maka teks yang kita masukkan akan masuk ke dalam div ini. Div ini seperti papan tulis, teman-teman. Ya, nanti kalian akan tahu setelah proses Ajax-nya bekerja. Nanti yang mana inputan yang kita input ke sini maka akan masuk ke dalam div, atau di sini nanti di bawah ini. Oke, selanjutnya script. src ini pemanggilan eksternal dari JavaScript. Jadi nama script.js ini disesuaikan dengan nama file kalian masing-masing ya. Di sini kan nama saya script.js. Sorry, ini ada tipe satu aja. Script.js tadi seperti ini ya, teman. Namanya harus sama, tidak boleh sama karena nanti tidak akan bisa menjalankan. Oke, yang selanjutnya langsung masuk ke source code JavaScript-nya. Oke. Jadi source code untuk JavaScript yang pertama adalah ada document.getElementById myFrom. Nah, ini teman-teman, dokumen ini artinya apapun yang ada di dalam from, di dalam codingan HTML ini. Jadi semua ini namanya dokumen. Nanti akan getElementById, kita akan JavaScript ini akan mendapatkan elemen by id myFrom. myFrom ini dari mana? myFrom ini dari ini id-nya from, myFrom. Jadi harus kita sesuaikan. Kalau ini myFrom ya getElementById, kita harus myFrom. Tulisannya tidak boleh typo, besar kecilnya harus diperhatikan. Oke, kemudian add event listener submit function ini seperti gini, teman-teman, logikanya. Ketika kita sudah memasukkan inputan, kemudian kita klik kirim, maka ketika kita sudah memasukkan inputan ya, kemudian kita add event listener atau submit atau kita klik kirim, maka sistem proses JavaScript akan menjalankan function Kemudian function ini adalah salah satu proses yang dinamakan Ajax pada JavaScript. Kemudian event prevent default ini mencegah mereload secara default. Kalau seandainya kita tidak menggunakan ini, maka kita klik kirim, yang terjadi maka akan terjadi reload. Dan karena kita ingin menggunakan Ajax, maka kita harus membuat ini prevent default. Artinya kita ketika klik kirim, kita tidak usah reload dulu, dan prosesnya sudah berjalan otomatis. Jadi ini wajib ya, teman-teman. Pre-event default ini wajib karena agar ketika kita klik kirim, kita halaman tidak akan terreload, atau di sini sudah saya beri keterangan mencegah reload secara default. Kemudian const from data
cons ini adalah from data ini adalah sebuah variabel yang sifatnya ini konstan. Cons ini konstan, maksudnya tipe ini tidak bisa diganti, variabel ini tidak bisa diganti di tengah-tengah. Kemudian sama dengan new from data this. Artinya apa? Kita analogikan, ingat ya teman-teman, perlu diperhatikan dulu. From data di variabel ini dan from data di sini ini berbeda. Kalau di sini kan pakai f-nya kecil, kalau di sini from data f-nya besar. Ya, jadi ini bawaan dari bawaan dari JavaScript modern. Jadi from this ini analogikan from data ini sebuah amplop yang isinya ini new from data this. This ini gunanya apa? This ini gunanya untuk menangkap inputan yang kita input. Ketika kita menginput my from, kemudian kita klik submit, maka yang terjadi adalah langsung masuk ke sini teman-teman, ke from data ini ya. From data ini new from this ini artinya ya objek yang sedang kita klik, yaitu misal kita masukkan nama ya, namanya masuk ke dalam sini itu. Nah, ini masuk ke dalam amplopnya ini from data. Kemudian setelah masuk ke sini langsung masuk ke fetch ini sebuah bawaan juga dari JavaScript, yang mana ketika sudah from data kita inputkan lalu masuk ke dalam amplop sini, maka ini akan diproses di proses.php. Nah, ini adalah pemanggilan dari proses.php di sini dengan metode post. Jadi karena kita mengirimnya data, maka metodenya kita pilih post agar lebih aman. Kemudian bodinya from data. Nah, body ini adalah yang akan kita proses di proses.php. Nanti setelah ini kayak saya akan jelaskan ya. Langsung saja ya. Kemudian langsung saja masuk ke proses.php biar lebih enak. Ketika inputan kita, setelah kita inputkan nama, ini sudah masuk ke from data, ke amplopnya ini bernama from data yang f-nya kecil, maka ini akan diproses di PHP dengan metode post. Dan body ini, objek body ini adalah from data. Jadi kalau di sini kalian nulisnya my dataku, ya di sini ya harusnya ditulis my dataku. Jadi harus sama, tidak boleh tipe besar kecilnya. Setelah itu kita masuk ke proses. Nah, proses.php ini, di proses ini seperti biasa PHP ciri khasnya adalah buka kurung, tanda tanya PHP, dan ini tutup kurungnya. Jadi di tengahnya ini adalah prosesnya ya. Kemudian kita membuat variabel nama ini untuk pemanggilan dengan metode post, karena tadi di sini metodenya kan post. Jadi di sini juga harus nama sama dengan post nama. Oke. Nama ini dari mana? Nama ini dari sini teman-teman, dari inputan name-nya, nama. Nah, ini kan nama, jadi kalian harus samakan nama di sini. Oke. Kemudian echo ini seperti kalau di C++ ini seperti print ya. Jadi echo ini seperti tampilkan, seperti itu. Setelah proses selesai, tampilkan apa yang kita inputkan tadi. Misalkan kita inputkan nama saya Roy, jadi echo akan menyebutkan halo HTML spesial karakter nama. Jadi nama ini adalah seperti variabel yang sudah berisi sesuai apa yang kita inputkan. Jadi kalau misal saya menginputkan Roy, berarti halo Roy, data berhasil dikirim via Ajax. Nah, ini
bisa berubah-ubah ya, yang bagian tengah ini sesuai dengan apa yang kita inputkan. Misal kita inputkan nama lain, ya ini akan muncul sesuai dengan apa yang kita inputkan. Kenapa harus HTML special character? Karena ini untuk membuat lebih aman. Jadi misal ada orang yang iseng, misal suatu saat kita membuat sebuah form input, itu ada orang yang iseng memasukkan script yang aneh. Nah, nanti ini bisa membacanya sebagai tulisan biasa, tidak akan dijalankan sebagai script. Jadi seperti itu HTML special character. Kemudian setelah sudah diproses ya, setelah diproses masuk lagi ke then. Then ini juga bawaan dari PHP seperti then response sama dengan kurung siku response tag. Seperti apa ya, ketika sudah selesai diproses di PHP maka kita akan menerima respon. Di sini di Java ini respon teksnya ini berupa apa? Berupa isi dari amplop from data ini yang sudah diproses di PHP. Jadi isinya apa? Ya isinya yang sesuai dengan apa yang kita tuliskan. Seperti itu. Then data sama dengan kurung siku. Kurung siku ini sebenarnya ya sama dengan seperti ya panah. Seperti panah ya, teman-teman. Sama dengan dokumen get element by id hasil. Jadi ketika kita sudah buka di sini, buka di then respond, ketika sudah membukanya, kemudian kita akan menampilkan di elemen BID yang memiliki ID hasil. Jadi hasilnya di seperti ini di div ya, ID hasil div. Maka div ini seperti papan tulis ya, teman-teman. Inner HTML sama dengan data ini seperti ya kita menampilkan data yang sudah kita ketikkan tadi. Jadi kita menampilkan di ebernya atau di papan tulisnya inner HTML special data. Datanya kita tampilkan di div. Nanti kita contohkan catch error. Ini seperti if else sebenarnya. Jika terjadi error atau ada error, ada kode yang tidak bisa dijalankan, maka ini tidak akan bisa menampilkan hasil inner.html ini. Yang terjadi akan ada pemberitahuan error seperti itu. Jadi mungkin itu penjelasan source code coding, penjelaskan source code codingannya dari awal sampai akhir. Mungkin seperti itu. Nanti kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan. Ciri khas yang dipunyai Ajax supaya orang mudah mengenal ya. Ciri khas yang dipunyai Ajax ya seperti itu tadi. Ketika kita mengirim inputan, kita mengeklik, misal kita mencari data, ini tidak perlu relog ya. Intinya Ajax ini ketika kita menggunakan website, ketika kita melakukan aktivitas maka tidak akan terjadi relog. Nah itu berarti ada perilaku Ajax di dalam codingannya. Kemudian penjelasan akhir atau outputnya ini kita coba bisa tidak. Kita masukkan nama saya, kemudian kita klik kirim. Sorry teman-teman. Nah, di sini kan muncul halo, ini saya iseng ya. King Roy. Halo Roy, data berhasil dikirim via Ajax. Tadi ini bisa berubah headernya itu di sini. Halo, misal saya kirim Tohar.
kita kirim. Nah, ini kan bisa berubah. Nah, tanpa perlu merelog ini adalah sebuah konsep dari Ajax ya, seperti itu outputnya. Nah, ini yang saya maksud papan tulis ini di sini. Nah, ini dibungkus dengan apa? Ini dibungkus dengan div ini ya teman-teman. Coba kita cek. Kalau kalian tidak percaya, kita kasih style background color, kita kasih warna aqua. Nanti ini akan berubah karena ini adalah papan tulis yang dikirim oleh div. Kita klik tohar. Nah, ini papan tulis yang saya maksud tadi. Jadi outputnya muncul di sini tanpa mereload halaman. Misal kita kirim nama sesuka pemrograman web. Mungkin nama tadi kita tulis nama Selain Tohar Sofa. Misal kita klik sofa, maka maka ini akan berubah dengan cepat tanpa ini relog. Jadi itu output dari Ajax. Mungkin kurang lebih itu teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Cuma itu yang bisa sedikit saya berikan. Mungkin itu yang bisa saya berikan terkait tugas 4 ini. Saya sudah memberikan penjelasan dari Ajax dan sederhana, penjelasan langkah-langkah membuatnya, penjelasan source code codingannya dari awal sampai akhir, ciri khas yang dipunyai Ajax supaya orang mudah mengenali, dan penjelasan akhir dari outputnya. Jadi saya sudah melakukan secara berurutan. Ini video tidak akan saya edit sama sekali, jadi silahkan disimak saja ya. Kalian boleh membuat sesuka kalian outputan bentuknya, karena saya secara sederhana ya seperti ini saja. Jadi seperti itu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.